Spin-off kebenaran. Beberapa tahun yang lalu, Permana menelpon Pertiwi. Dia sedang berada di Pulau Maldives. Sayang, 1 minggu lagi aku pulang dan kembali ke Maldives. Kita bulan madu yang kedua di sini. Apa kau mau tinggal di Maldives? Di sini indah. Ajak Permana melalui sambungan telepon. Ya, di mana saja kau ajak aku bersedia. Tapi ajak juga ibu. Kasihan sudah sepuh. Sahut Pertiwi. Ah, aku memang tidak salah pilih istri. Kamu begitu mengasihi ibuku. Permana terdengar bahagia. Ibu sudah mulai pikun, sayang. Kadang ingat aku, tapi kadang ibu lupa kalau aku ini menantunya. Kekeh Pertiwi. Mana tega aku membiarkan ibu tinggal sendirian. Ibumu sudah kuanggap seperti ibu kandungku yang telah tiada. Aku tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain kamu dan ibu. Terima kasih untuk kasih sayangmu padaku dan ibu, Pertiwi. Baiklah, aku akan kembali bekerja. Siap-siap 1 minggu lagi, aku akan menjemput kalian. Pertiwi tersenyum senang saat mengakhiri telepon dengan suami tercinta. Dia menoleh pada Starla, sekretaris suaminya yang mengurusi banyak hal selama suaminya berada di luar negeri. Starla, mana Alifa? Tanya Pertiwi. Alifa adalah nama asli Rere. Sedang bermain Barbie di kamarnya. Jawab Starla. Tolong siapkan segala sesuatunya. Aku, ibu dan Alifa akan ikut suamiku ke Pulau Maldives minggu depan. Mungkin di sana aku agak lama, 2 atau 3 bulan. Ucap Pertiwi lembut. Baik, Nyonya. Starla mengangguk patuh. Oke, aku ke kamar Alifa dulu. Pertiwi tersenyum pada Starla. Sepeninggal Pertiwi, Starla mencoret-coret notesnya dengan geram lalu melempar pulpen penuh emosi. Kurang ajar, seenaknya main perintah ini dan itu. Harusnya aku yang jadi nyonya rumah ini. Aku yang lebih dulu mengurusi Permana, baik itu urusan pekerjaan atau urusan rumah sekalipun. Kenapa perempuan kampung itu masuk seenaknya ke kehidupan Permana? Desis Starla dengan wajah penuh kebencian. Sementara di kamar Alifa alias Rere kecil yang masih berusia 3 tahun sedang bermain dengan banyak boneka Barbie di dalam baby box. Halo, sayang. Sapa Pertiwi. Rere kecil tersenyum menggemaskan. Pertiwi mengangkat Rere dari baby box, lalu menimang-nimangnya dengan riang dan membawanya ke kamar Wasti, ibunda Permana. Di kamar Wasti, Pertiwi dan Rere bercengkerama dengan riang gembira, diikuti oleh tatapan kebencian Starla yang mengintip diam-diam dari balik pintu kamar. Kepulangan Permana 1 minggu kemudian mengubah segalanya. Mengubah kisah ratu, permaisuri dan princess kecil di rumah Permana. Permana mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dan mengakibatkan dirinya koma selama 2 minggu. Pertiwi bolak-balik rumah sakit mengunjungi Permana. Hingga tiba saat Wasti ingin mengunjungi Permana. Saat itulah rencana jahat Starla terlaksana. Di perjalanan menuju rumah sakit, Tora, lelaki bayaran Starla, membuat sebuah kecelakaan tragis yang menimpa Wasti dan Pertiwi. Wasti berhasil selamat, namun Pertiwi tewas di tempat. Untung saja Rere kecil berada di rumah bersama Starla. Kematian Pertiwi dibereskan dengan cepat oleh Starla yang menjadi orang kepercayaan Permana di perusahaan. Permana tidak mengetahui semua itu, dia masih koma di rumah sakit. Tugas Tora kemudian beralih, membuang Wasti yang sepuh dan mulai sering pikun bersama Rere. Tora membawa kedua nenek dan cucu itu ke sebuah perkampungan kardus di kolong jembatan dengan terlebih dulu memberikan keduanya baju yang tak layak pakai lalu membuat wajah serta kulit tubuh mereka kehitaman, entah dengan membubuhkan apa. Yang pasti, kondisi Rere kecil dan Wasti sudah tampak seperti para pengemis jalanan. Starla dan Tora membuat 3 makam sekaligus. Makam Pertiwi, Wasti dan Rere. Tentu saja 2 makam yang lainnya adalah kosong alias tak bertuan, hanya nisan saja yang ada di sana. Hingga tiba Permana terbangun dari koma, dia mencari istri dan anaknya lalu kembali syak mendengar berita mengejutkan dari Starla.
Permana pingsan selama 2 hari. Saat kembali terbangun, Permana tak ubahnya seperti mayat hidup. Dia tak bergairah, hatinya teramat sangat hampa. Dia kerap melolong kesakitan di depan pusara ketiga orang yang dicintainya. Starla tetap berada di samping Permana. Tapi kondisi Permana membuatnya bosan. Permana terlalu lama berkubang dalam rasa sedih. Hingga sebuah ide gila kembali tercetus di pikiran Starla, memberi obat perangsang dalam minuman Permana. Starla memanfaatkan kerinduan Permana kepada Pertiwi. Malam itu, malam yang panas dan panjang terjadi antara Starla dan Permana. Permana yang sangat merindukan Pertiwi menganggap Starla adalah Pertiwi. Hingga keesokan harinya Permana sungguh terkejut, seseorang menangis di ranjang sebelahnya dalam keadaan tanpa busana. Apa yang kulakukan semalam padamu, Starla? Tanya Permana panik. Starla tentu saja bersorak dalam hati, rencananya berhasil dengan gemilang. Benih Permana telah berkali-kali masuk ke rahimnya dalam semalam. Dia mempersembahkan kegadisannya untuk Permana dengan cara yang sangat licik. Pernikahan Starla dan Permana berhasil digelar, tentu saja Permana tak bisa abai. Dia harus bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan pada Starla. Sejak itu, Permana kembali sadar dan bangkit dari keterpurukan. Ada benihnya dalam perut Starla, darah dagingnya. Permana kembali ke perusahaan dengan langkah dan lembaran baru meski sosok Pertiwi masih kuat melekat bertahta di hatinya. Lalu bagaimana dengan kehidupan Wasti dan Rere? Para manusia kardus menampung keduanya. Wasti yang terkadang lupa ingatan semakin kerap lupa dengan kecelakaan mobil yang dialami. Wasti mengalami syak dan kebingungan, kenapa dirinya berada di sekitaran tempat kotor dan kumuh bersama orang-orang yang tak dia kenali. Rere kecil tumbuh di lingkungan repot kalau Lian mengunjungi kawan-kawannya si manusia kardus tanpa penyamaran. Ucap Sharon. Aku dulu pindah-pindah tempat, Kak. Menghindari penertiban dan pembersihan oleh Satpol PP. Ucap Rere. Ketemu sama Lian di rumah kosong sebelah Kak Rara. Iya Lian kemarin cerita. By the way, kamu punya adik, kan? Ajaklah adikmu ke sini, kenalin dengan keluarga suamimu. Ucap Sharon lagi. Wally sedang bersama Tante Hiwa, adiknya Mama Starla di Singapura. Kemarin mau pulang tapi dipending karena mertua Tante Hiwa bolak-balik masuk rumah sakit. Mungkin 1 minggu lagi Wally pulang, Kak. Sahut Rere pelan. Kamu yang betah di sini, ya? Semoga hubunganmu dengan Elena kembali membaik. Sharon berkata lembut dan menenangkan. Rere mengangguk pelan seraya tersenyum. El sangat baik meski hatinya terluka. El selalu memperhatikan aku. Aku yang salah, Tante. Ucap Rere kemudian menunduk. Sudah, jangan menyalahkan diri sendiri. Sudah garis nasibmu jadi istri Lian dan lagi pula kamu yang disukai Lian, bukan Elena. Semoga saja Elena segera move on dan menemukan pengganti Lian. Sharon berkata menenangkan. Sri yang sudah membereskan isi kulkas merasa terenyuh melihat anak-anak keluarga Dharma Wangsa begitu menerima masa lalu Rere. Bagaimana tidak bisa menerima? Lanita Azelia kerap mengajak Lian bergaul dengan orang-orang kalangan bawah, bahkan besti Lian saat ini adalah mereka para preman dan pengamen. Bahkan banyak dari mereka yang bersekolah dan berprestasi. Ada jaminan? Tentu saja. Perusahaan Dharma Wangsa selalu memberikan kesempatan pada karyawan baru yang memiliki potensi. Tak perlu gelar, melainkan seseorang itu mau belajar, terlebih lagi memiliki capability dan dedikasi tinggi untuk perusahaan. Alex dan Nawang duduk berdua satu mobil harap-harap cemas melihat hasil tes DNA Permana, Elena dan Rere. Ayo, buka! Titah Nawang tak sabar. Alex membuka 2 amplop coklat besar dan mengeluarkan isinya. Nawang memekik tertahan. Mereka bersaudara, Lex. Lire anak kandung Tuan Permana Adipati. Bagaimana ini? Alex terdiam beberapa saat. Kita ke makam. Hah? Makam? Ngapain? Makam siapa?
Kening Nawang berkerut. Aku pernah diam-diam mengikuti Tuan Permana pergi ke makam. Di sana ada 3 makam yang beliau kunjungi. Makam ibundanya, istri pertama dan anaknya, Alifa Pertiwi. Jadi nama asli Non Rere adalah Alifa Pertiwi? Tanya Nawang. Iya. Ayo, aku ingin memeriksa makam ketiganya. Aku jadi penasaran apa benar itu makam ada isinya. Ajak Alex seraya menyalakan mesin mobil. Tadi Mimi Sus tanya aku mau kemana pagi-pagi sekali. Ku bilang mau ketemu kamu. Tapi dia malah senyum-senyum gak jelas. Aneh. Apa jangan-jangan Mimi Sus curiga dengan investigasi yang kita lakukan? Alex tampak berpikir. Bisa jadi ya bisa juga tidak. Alex dan Nawang berbincang bersama tanpa henti menuju makam Pertiwi, ibunda kandung Rengganis alias Alifa. Mereka tampak kompak dan cocok saat bersama. Nah, kita sudah sampai, ujar Alex. Alex dan Nawang masuk areal pemakaman, menuju makam Pertiwi, Wasti, dan Alifa. Mungkin makam Ibu Pertiwi asli, nak. Entah kedua makam di sebelahnya. Neneknya Non Rere baru meninggal saat bersama Non Rere yang tinggal di belakang perumahan Kak Dora. Apa jangan-jangan ini makam orang lain, tapi diberi nisan berbeda? Gumam Nawang. Bisa saja ini makam kosong. Cetus Alex. Wajah Nawang menegang. Kita harus menemui penjaga makam ini. Tentu saja, ayo. Alex menggamit lengan Nawang menuju rumah yang berada di ujung areal makam, rumah sang penjaga makam. Permisi. Sapa Alex seraya mengetuk rumah sang penjaga makam. Tak ada sahutan hingga 10 menit lamanya. Penghuni rumah sedang pergi mungkin, ujar Nawang. Kita tunggu saja sebentar di sini. Alex duduk di kursi kayu yang berada di halaman kecil rumah sang penjaga makam. Saat Alex dan Nawang sudah duduk di kursi kayu kira-kira 3 menit lamanya, muncul seorang lelaki muda dengan wajah ramah menyapa Nawang dan Alex. Maaf, ada tamu ternyata. Saya habis dari makam blok sebelah. Rekan saya di blok sebelah sedang pulang kampung, jadi saya yang mengurusi areal blok sebelah. Sapa seorang pemuda seumuran Alex. Nawang dan Alex menyalami Jamal. Lelaki tersebut bernama Jamal. Mau bayar biaya perawatan makam siapa? Tanya Jamal. Saya mau bertanya makam di lain 11 milik keluarga Permana Adipati. Sahut Alex. Oh, makam mendiang Nyonya Pertiwi? Tanya Jamal lagi. Iya, betul, ujar Alex. Ketiga makam milik keluarga Tuan Permana selalu rutin dikirim biaya perawatan makamnya, bahkan lebih. Tidak biasanya mengutus seseorang untuk membayar biaya perawatan makam. Ucap Jamal heran. Alex meneliti Jamal. Dia tidak yakin Jamal mengetahui pertama kali ketiga makam tersebut digali, karena usia Jamal masih muda seperti dirinya. Apa selainmu ada yang mengurus makam ini? Pendahulumu mungkin? Tanya Alex. Ayah saya. Dulu ayah yang mengurusi makam ini bersama paman saya. Tapi keduanya sudah meninggal. Jawab Jamal. Alex menghela napas seraya menggigit bibir bawahnya dan mengusap tengkuk. Apa kau tahu cerita tentang makam-makam yang ada di sini? Siapa saja yang sering berkunjung dan... Tentu saja saya tahu. Nyonya Starla, istri kedua Tuan Permana sesekali datang mengunjungi makam dan memberi saya uang yang banyak sekali. Nyonya Starla sangat royal. Potong Jamal cepat. Alex dan Nawang saling bertukar pandang. Kami ingin menggali makam milik keluarga Tuan Permana Adipati. Pancing Alex tak sabar. Raut wajah Jamal berubah. Kalian siapanya Tuan Permana? Tanya Jamal tampak waspada. Nawang dan Alex melihat perubahan ekspresi Jamal. Kami sedang mengusut makam palsu milik keluarga Tuan Permana. Diduga makam milik ibunda dan anak Tuan Permana adalah palsu alias kosong. Pancingan Alex berhasil. Wajah Jamal menegang.
Jangan sembarangan bicara. Kalian siapa? Mana ada makam kosong di sini? Terlalu penuh, bahkan banyak makam yang ditindih. Khalid Jamal mulai merasa tidak nyaman. Untuk itulah kami perlu menggali makam tersebut, untuk membuktikan benar atau tidaknya jika makam tersebut kosong. Kalau memang kosong bukankah itu bagus? Ada 2 lahan untuk penghuni selanjutnya, jadi tidak perlu saling tindih. Ucap Alex tetap tenang. Maaf, urusan menggali makam bukan urusan saya. Saya hanya menjaga dan merawat saja. Lagi pula menggali makam harus izin keluarga pemilik makam, tidak boleh sembarangan. Silakan bicarakan saja dengan Nyonya Starla atau suaminya. Permisi! Jamal mendadak ketus lalu masuk rumah, menutup pintu serta menguncinya. Lihat, gelagatnya aneh dan sangat mencurigakan, bukan? Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Kalau memang dia tidak tahu apa-apa, tentu saja dia tidak akan semarah itu lalu berubah menjadi tidak nyaman bicara dengan kita. Alex berbisik pada Nawang. Alex dan Nawang tidak tahu jika Jamal segera menghubungi Starla lalu melaporkan tentang maksud kedua orang tersebut. Jamal juga mengirim foto Alex dan Nawang. Starla mengenali kedua orang itu. Dia heran luar biasa kenapa Alex dan Nawang bisa-bisanya menduga jika makam Wasti dan Rere adalah makam kosong. Starla ingat jika Nawang adalah asisten pribadi kabar kecelakaan yang menimpa Alex dan Nawang. Susanna sigap melapor pada Sean. Mereka sedang menyelidik apa? Kening Sean berkerut. Maaf, Tuan. Aku luput memantau Alex dan Nawang. Sahut Susanna tampak menyesal. Jaga kamar rawat inap mereka di rumah sakit segera. Titah Sean. Rumah Sean heboh dan merasa penasaran dengan apa yang Alex dan Nawang lakukan tanpa sepengetahuan mereka. Keesokan harinya, di kamar rawat inap setelah Alex dan Nawang selamat di meja operasi, Sean dan banyak keluarganya segera menginterogasi Alex dan Nawang. Dia tak peduli dengan banyak perbandit tubuh kedua anak buahnya. Saat sadar, Sean tak sabar bertanya pada keduanya. Kalian ceroboh sekali! Apa yang sedang kalian selidiki? Sean tampak marah sekaligus iba dan lega karena Nawang dan Alex berhasil selamat. Nawang yang lukanya masih bisa dikatakan parah, tapi tidak separah Alex menjawab dengan terbata-bata tapi cukup bisa didengar oleh semua orang yang berada di dalam kamar. Hening beberapa saat. Semua sangat terkejut mendengar penuturan Nawang. Kenapa bertindak gegabah? Apa kalian tidak punya waktu mendiskusikannya dengan kami? Kau tegur Susanna. Maaf, kami memang berniat memberitahu kalian setelah memastikan semuanya. Ucap Nawang lirih di antara rasa perih dan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Benar-benar ceroboh, gegabah. Sean menahan amarah karena tidak terima 2 orang kepercayaannya terluka cukup parah. Susanna mendekat lalu memberikan nomor plat truk yang menabrak Alex dan Nawang. Ini truk sewaan, alamat penyewanya tidak diketahui tapi ciri-cirinya sudah didapatkan. Seorang lelaki bernama Tora. Tinggi, rambut ikal gondrong sebau dan... Tora? Desis Nawang yang mendengar ucapan pelan Susanna.
Alex mengetahui tempat tinggal lelaki itu. Kami kecelakaan hendak menemui lelaki itu, Tuan. Ucap Nawang. Alex mengerang ingin berbicara, tapi dia masih belum bisa menggerakkan bibirnya. Untung saja tangannya bisa digerakkan. Alex, kau bisa menuliskan alamat lelaki bernama Tora? Tanya Susana. Alex mengedip. Maka Susana dengan cekatan meninggikan tempat tidur Alex, lalu memberikan Alex meja kecil untuk makan dan memberikannya notes serta ballpoint. Sementara itu Rere pingsan seketika saat mengetahui cerita singkat penyelidikan dari Nawang. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan Rere. Dirinya anak kandung Permana? Sinetron macam apa yang sedang berlangsung di hadapannya? Jelas-jelas dia adalah seorang pemulung, tapi kenapa bisa berubah menjadi anak kandung Permana? Benar-benar mirip telenovela, itu gumam Sri saat mendengar cerita singkat Nawang. Lian sibuk membelai dan mengolesi minyak kayu putih ke hidung Rere yang berada dalam pelukannya, sementara Lanita seperti Deya Viu. Kisah Rere mirip kisah Rangga kecil, bahkan mirip dengan kisahnya. Tapi kali ini, kisah Rere memakan banyak korban. Dia ngeri melihat ketamakan seseorang akan harta. Lanita memeluk lengan Sean, badannya sedikit gemetar. Aku tak menduga si Starla sekeji itu. Desis Lani pada Sean. Sean mengelus permukaan tangan Lanita menenangkan. Tenanglah, kita akan mengusut tuntas hal ini. Aku akan segera menemui Permana Adipati. Lanita menghampiri Nawang dan juga Alex. Dia merasa sangat iba dengan kondisi dua orang muda-mudi titisan Susana itu. Sus, kerahkan banyak orang. Jangan sampai lelaki yang bernama Tora bisa lolos kali ini. Titah Sean. Baik, Tuan. Susana segera keluar ruangan demi memenuhi titah Sean dan memerintahkan Jauhari CS menciduk keberadaan Tora. Spin-off apa judulnya, ya? Spin-off apa judulnya, ya? Susana berdiri berdua dengan Sean di jendela lebar selasa ruangan VIP. Kemarin pagi-pagi sekali Nawang buru-buru pergi menemui Alex, bahkan beberapa hari selalu pergi bersama Alex. Kupikir mereka sedang melakukan pendekatan atau bahkan berkencan. Nawang selalu bersemangat saat bersama Alex. Tapi ternyata mereka berdua sedang melakukan investigasi tanpa berunding dengan kita. Maafkan aku, Tuan. Sesal Susana. Sean menghela napas dalam. Dia tengadah menatap gemintang di langit. Mereka begitu berdedikasi tapi masih harus banyak belajar. Jangan gegabah dan bertindak sendirian. Kau dan aku semakin menua, Sus. Kau pun dulu selalu bertindak sendirian, setelah semua jelas baru melapor padaku. Tapi kali ini benar-benar di luar dugaan. Harta memang sanggup membahagiakan semua orang, tapi orang jahat akan melakukan segala upaya untuk memilikinya. Tak kuduga Nyonya Starla seperti itu. Aku teringat mamaku. Dia tak bisa melihat dan selalu sendirian, tewas di tangan Tante Eve. Lirih suara Sean. Susana menunduk sedih. Dia pun teringat masa lalu dan berbagai peristiwa mengerikan terkait perihal harta. Besok aku ditemani Wiratama akan bertemu Permana. Dia harus tahu ada iblis wanita yang tinggal bersamanya. Kasihan Elena, dia gadis yang baik dan sangat menyayangi Rere. Di mana anak itu sekarang? Aku bisa merasakan luka hatinya. Ucap Sean mengkhawatirkan Elena. Ponsel Susana berdering. Dia menerimanya dengan wajah penuh antusias. Tuan, Jauhari berhasil meringkus Tora. Mereka ada di base camp. Ucap Susana setelah menerima kabar dari Jauhari. Ya, lelaki itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Alex dan Nawang. Terlebih lagi pada keluarga Permana. Bagaimana bisa Permana begitu mempercayai istrinya? Papa. Rangga muncul di belakang Sean dan Susana. Barusan Daniel telepon, dia bertanya tentang kabar Lian dan Elena. Lalu kau jawab apa? Tanya Sean. Awalnya ku bilang baik-baik saja, tapi saat Daniel mengatakan Elena sudah beberapa hari ada di apartemennya, barulah aku katakan apa yang sudah terjadi. Daniel sedang dalam perjalanan menuju kemari.
Papa berencana mempertemukan papa kandung Rere dengan lelaki bernama Tora itu, kan? Om jauh hari memberi info kalau proa jahat itu ada di base camp. Tutur Rangga. Ya, baguslah jika Elena bersama Daniel. Tapi kenapa dia bisa berakhir di apartemen Daniel? Sean heran. Nanti kita bisa tanya sama-sama. Pak, sebentar lagi Daniel sampai. Dia merasa tak enak karena Elena sudah berhari-hari ada di apartemennya. Ya, segera kita akan bicara dengan Daniel. Sekarang Papa akan berpura-pura membuat janji dengan Permana dan istrinya agar mereka bisa berkunjung ke rumah kita. Sekalian biar Daniel bisa membujuk Elena untuk datang juga. Biar semua berkumpul dan tahu semua apa yang telah terjadi. Sean kembali membaca tulisan tangan Alex yang menceritakan secara singkat kejahatan yang dilakukan Starla bersama Tora. Apartemen Daniel. Elena sudah tampak segar, dia sudah mau mandi setelah beberapa hari meringkuk. Makan, meringkuk lalu makan lagi. Seperti itu saja kesehariannya. Malam ini Elena baru selesai mandi di kamar Daniel. Keran kamar mandi di kamar Mia mampet. Saat Elena keluar, dirinya dikejutkan oleh seorang gadis yang membuka pintu kamar. Gadis itu adalah Brianna, adik Daniel. Oh, my God! Kamu siapa? Hah? Teriak Brianna terkejut bukan main melihat Elena yang hanya memakai kimono satin tanpa dalaman keluar dari kamar mandi kamar Daniel seraya mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Brianna awalnya hendak memanggil Daniel, tapi ternyata ada kejutan luar biasa di kamar Daniel. Oh my God! Oh my God! Kakakku diam-diam memasukkan perempuan di apartemennya. Oh tidak! Jerit Brianna dengan kedua mata membola sempurna. Kau siapa? Tanya Elena polos. Teman-teman Brianna yang mendengar pekikan Brianna ikut melongo ke dalam kamar. Di mana kakakku? Tanya Brianna. Entah, dia tadi keluar. Elena mengedikkan bahu. Bri, siapa dia? Tanya Valawi dengan memicing tak suka pada Elena. Apa harus kujelaskan padamu siapa gadis yang bisa berada di kamar apartemen kakakku sementara kakakku nggak ada? So pasti pacarnya, oke? Brianna berkacak pinggang sebelah dan tangannya yang sebelah lagi memijat pelipisnya. Gimana kalau mama sama papa tahu Kak Daniel dimasukin cewek ke apartemen? Duh! Brianna menunduk pening. Aku bukan pacar kakakmu. Sangkal Elena seraya melenggang keluar kamar dan menyingkirkan 3 orang teman gadis Brianna di ambang pintu kamar. Minggir! Tepis Elena dengan wajah kaku. Tunggu. Titah Valawi. Kau Elena Klister? Valawi menjegal langkah Elena. Iya. Jawab Elena acuh tak acuh. Bagaimana bisa tunangan Arthur Lennett ada di kamar kakak Brianna? Valawi berdiri menantang di depan Elena. Elena memejam sesaat. Gosip akan dengan cepat menyebar. Entah gosip apa nanti, yang pasti emailnya akan sangat jelek. Aku sudah putus dari Lian. Ucap Elena akhirnya. Wow! Putus dengan cepat lalu dengan cepat pula bermalam di apartemen lelaki lain yang usianya 10 tahun di atasmu. Sedang cari sugar daddy? Valawi tak peduli dengan kedua temannya yang mencolek-colek lengannya agar tidak mengganggu Elena. Brianna ikut muncul dan meneliti serta baru sadar jika gadis yang hanya memakai kimono berbahan satin itu adalah Elena Klister. Oh, no more! Kakakku terlibat skandal dengan public figure. Please, setelah bertahun-tahun menjomblo dia akhirnya punya affair dengan gadis muda tunangan orang. Brianna panik. Sudah kubilang aku sudah putus dari Lian. Tukas Elena. Bri, di mana kakakmu? Tanya Valawi. Malah, aku tak tahu. Brianna menelpon Daniel tapi tak juga diangkatnya. Oke, dengar. Kenalkan, aku Brianna, adik Kak Daniel. Kau Elena, bukan? Kau siapanya kakakku?
Brianna mencoba menenangkan situasi. Brianna tak ingin Valawi kalap melihat Elena berada di kamar lelaki yang dia incar sejak lama. "Kakakmu sudah menolongku, itu saja," jawab Elena. "Menolong gimana maksudmu?" tanya Brianna lagi. Panjang ceritanya. Hanya saja andai saat itu tidak ada kakakmu, mungkin aku sudah jadi korban one night stand seorang lelaki brengsek," jawab Elena. Pekik Brianna dan yang lainnya. "Tapi selanjutnya kamu malah bermalam di sini?" "Iya?" tanya Valawi. Elena mengangguk. "Berapa malam?" Selidik Valawi tidak suka. Elena mengerutkan kening lalu menghitung dengan jarinya. "Yang pasti lebih dari 3 malam." Valawi berdecak kesal. "Apa yang kau lakukan di sini? Memang ayah ibumu tidak mencarimu? Bukan urusanmu," sahut Elena. "Bri, ini nggak bisa dibiarin. Usir dia dari apartemen kakakmu," titah Valawi. "Tenang, Val. Aku juga nggak bisa sembarangan mengusir dia kalau yang membawa dia ke sini adalah kakakku. Bisa kena omel aku nanti, uang jajanku buat clubbing bisa terhenti, bahaya." Brianna terus saja menelepon Daniel, tapi tetap saja tidak diangkat oleh Daniel. "Maaf, aku harus ke kamar, harus ganti baju." Elena melenggang ke kamar Brianna yang dia tiduri beberapa hari. "Bri, kamu biarin dia masuk seenaknya ke kamarmu." Ujar Valawi tak terima melihat Elena bebas keluar masuk ruangan di apartemen Daniel. "Masih mending dia pakai kamarku daripada dia sekamar dengan kakakku. Kau pilih mana?" sahut Brianna pening. Jam 12 malam Daniel tiba di apartemen. Dia sudah mengetahui keseluruhan cerita mengapa bisa Elena terdampar di sebuah minibar dalam keadaan frustasi. Daniel masuk apartemen, tapi alangkah kagetnya dia karena Brianna sudah menyambutnya di ambang pintu dengan wajah tegang. "Bisa-bisanya kakak ada affair dengan artis muda, lalu mengizinkan dia memakai kamarku?" Daniel meringis, dia melongo ke dalam apartemen. "Di mana kawan-kawanmu? Kusuruh pulang, Valawi bisa menggila kalau kubiarkan berlama-lama dan menginap di sini, sementara dia sudah tahu ada seorang gadis muda yang kakak selundupkan." Brianna bersidekap. "Lalu di mana Elena?" tanya Daniel lagi. "Di mana lagi, Yang Mulia?" "Ya, di kamarku. Dia mengunci kamar seolah-olah itu kamarnya. Aku dari tadi kesal menunggumu pulang." "Dari mana? Terus apa ponselmu dibegal? Kenapa hingga menit terakhir aku menelpon tidak juga diangkat?" cecar Brianna. Oke, tenang. Ponselku ketinggalan di kamar VIP sopir pribadinya Lian. Panjang ceritanya. Daniel membawa banyak kantong plastik berisi makanan. Dia meletakkan semuanya di atas meja makan, lalu mengetuk pintu kamar Elena. "Nona, aku pulang. Apa kau sudah makan? Aku bawa makanan banyak." Panggil Daniel pelan seraya mengetuk pintu. Brianna terbelalak, dia berkacak pinggang di depan Daniel tanpa bersuara. "El, apa kau sudah tidur?" Tak ada jawaban. "Dia mana dengar? Suaramu pelan. Hei!" desis Brianna pelan. "Woi, cewek perebut kamarku! Bangun!" Brianna mengetuk pintu kamar seraya berteriak. Daniel menyeret Brianna ke ruang tamu. "Apa dia sudah makan tadi saat kakak keluar?" tanya Daniel. "Wah, apa perlu kulaporkan mama papa? Demi apa kakakku menanyakan orang lain sudah makan apa belum dan mengabaikan adiknya?" Brianna protes. "Siapa yang mengabaikanmu? Hah? Tiap malam aku kesusahan mencarimu di tiap klub malam." Daniel menusuk dahi Brianna dengan telunjuknya. Brianna seketika bungkam. "Paling tidak carilah gadis senggo, bukan pacar orang." Sembur Brianna membuka seluruh isi kantong plastik yang dibawa Daniel.
Dia single. Jawab Daniel melepas sweaternya dan melemparkannya ke kepala Brianna. Tapi aku bukan pacar gadis itu juga. Ralat Daniel. Bagaimana bisa bukan pacar tapi ada di sini berhari-hari? Pembantu bukan, pacar bukan. Terus apa namanya? Friend with benefit? Daniel menyentil daun telinga Brianna. Dia pasti belum makan. Daniel tampak khawatir. Bukan pacar tapi khawatir setengah hidup. Fix, artis muda itu FWB-mu ya, Kak? Tuding Brianna seraya mengunyah gyoza yang dibawa Daniel. Ku bilang ceritanya panjang tapi yang jelas dia single, sudah putus dari Lian. Tandas Daniel. Brianna mengernyit seraya berpikir. Oh, biar kusimpulkan, Elena Glister patah hati karena putus cinta dari Lian, lalu dia melarikan diri ke klub malam. Bertemu dengan kakakku yang sebetulnya sedang mencari adik tersayang, tapi berakhir menyelamatkan Elena dari niat jahat pria mesum yang ada di klub. Begitukah? Brianna mencoba menganalisa. Dari mana kau tahu kalau kakak menyelamatkan Elena? Dia bilang sendiri dan Balawi patah hati. Sahut Brianna. Sudah kubilang kakak tak ada hati untuk temanmu itu. Jangan bawa dia lagi menginap di apartemen. Jangan memberi harapan palsu pada gadis itu. Ucap Daniel tak suka. Lalu, apa sekarang yang terjadi adalah kakakku yang betah menjadi jomblo ngenes, mulai ada hati pada seorang artis muda yang diselamatkannya? Brianna tak henti mengunyah. Daniel tersedak. Entah kenapa pertanyaan Brianna menyentil hatinya. Hei lu, benarkah? Brianna nyengir senang. Aha, akhirnya kakakku adalah pria normal. Kupikir kakakku lelaki jadi-jadian yang hobinya sawo makan sawo. Kikik Brianna. Daniel menghela napas dalam. Dia bertanya sekali lagi apakah Elena keluar untuk makan. Dia tidur mungkin karena sibuk memikirkan patah hatinya. Ucap Brianna tak ambil pusing karena banyak sekali. Tonton iklan untuk terus dengarkan. Jangan macam-macam dulu dengan mama dan papa, oke? Ancam Daniel. Brianna mengangguk patuh. Dia memang penurut terhadap Daniel yang selalu memberinya uang jajan banyak untuk pergi bersenang-senang. Keesokan harinya Elena yang dipaksa dengan bujuk rayu untuk ikut pun sudah berada di mobil Daniel. Om, kita mau kemana? Aku belum mau pulang. Rajuk Elena. Aku janji, tak akan mengantarmu pulang. Demi Tuhan. Aku hanya ingin mengajakmu ke suatu tempat. Jadi tenanglah, duduk saja yang manis. Daniel fokus menyetir. Setelah berdiam cukup lama di mobil, Elena menyadari sesuatu. Om, jangan bilang Om mau mengantarku ke rumah Lian. Elena mulai waspada. Iya, aku memang hendak ke rumahnya. Jawab Daniel kalem. Elena gesit membuka handel pintu, tapi Daniel tentu saja sudah menguncinya. Elena mengacak rambutnya. Ku bilang aku sudah putus dengannya. Ah, bukan putus. Hubunganku dengannya pun hanya settingan. Please, kumohon. Elena mengiba. Ada pertemuan penting antara keluarga Dharmawangsa dengan orang tuamu, serta identitas anak dari istri pertama papamu. Ucap Daniel. Elena berhenti dari tantrumnya. Identitas anak papa dari istri pertamanya? Desis Elena. Daniel mengangguk. Dia memasuki gerbang halaman rumah keluarga Dharmawangsa. Elena tampak berpikir, ada apa gerangan? Diam dan tenanglah, aku bersamamu. Daniel menggenggam erat telapak tangan Elena sebelum turun dari mobil. Daniel menuntun Elena masuk rumah Sean. Di ruang tengah yang luas, seluruh keluarga Sean yang memang masih berkumpul karena kelahiran anak kembar Dora dan juga insiden pernikahan dadakan Lian tampak serius dan tegang. Kenapa banyak sekali orang? Desis Elena.
Dia juga melihat Rere yang duduk lemah di sisi Lian. Hatinya masih berdenyut nyeri, tapi genggaman tangan Daniel yang kuat terasa menenteramkan hatinya. Gaby Was muncul! Bisik Kainara di telinga Nathan. Siapa Gaby Was? Nathan ikut berbisik. Itu Elena kan mirip selebgram Gaby Was. Follower TikToknya aja lebih dari 1 M. Jawab Kainara. Nathan manggut-manggut seraya iseng mencari nama Gaby Was di Instagram. Ya mirip, sayang. Bisik Nathan. Ya kan, mirip. Kainara menjatuhkan kepalanya di bahu Nathan. Dora yang melihat hal itu menaikkan cuping hidungnya. Dasar bucin, dulu aja sok jual mahal setinggi Mount Everest. Dora iseng mengirimi Kainara pesan. Kainara memajukan bibirnya beberapa senti dan mengadu pada Nathan tanpa bersuara, hanya menunjukkan isi pesan Dora. Nathan hanya tersenyum seraya menggeleng. Benar-benar menyenangkan melihat istri dan gadis yang dia anggap seperti mendiang adiknya itu selalu ribut. Acara inti dimulai. Elena masih berada di sisi Daniel, tangannya masih digenggam erat oleh Daniel. Dia enggan menghampiri Starla, entah kenapa. Sean video call dengan Alex dan Nawang yang masih berada di rumah sakit. 2 orang sebatang kara yang menggantungkan hidupnya pada Sean Dharmawangsa kini sedang terbaring tak berdaya penuh luka dan perban. Video call Sean dihubungkan ke layar televisi 32 inch. Semua orang dapat melihat dengan jelas Nawang dan Alex yang dijaga oleh beberapa orang anak buah Sean di sana. Starla, hanya Starla yang wajahnya menegang. Benar-benar tegang. Dia mulai tampak gelisah. Tuan Permana Adipati, kedua orang kepercayaan keluarga Dharmawangsa telah dicelakai oleh seseorang yang tidak ingin rahasia masa lalumu terungkap. Ucap Sean. Permana mengernyit. Aku tak memiliki rahasia masa lalu. Sahut Permana. Baiklah, aku tak ingin berbasa-basi dan berlama-lama. Sean memberi kode pada Suzana untuk membawa seseorang masuk ke ruangan. Jauhari dan Hilman pun muncul membawa Tora yang kepalanya masih ditutupi kain. Saat dibuka, Starla spontan berdiri seraya menutup mulut. Tapi lalu dia tersadar kemudian duduk kembali. Ada apa, Ma? Kenapa Mama terkejut seperti itu? Tanya Permana. Mama kenal orang itu. Starla seketika banjir keringat. Dia gemetar bukan main. Wajahnya sangat panik dan kedua matanya liar melihat ke sana kemari. Sean berdiri dan maju lalu memberikan secari kertas berisi pernyataan kejahatan yang dilakukan Starla dan Tora. Wajah Permana membeliak, dia menekan dadanya. Apa ini, Tuan Sean Dharmawangsa? Kenapa istriku dan dia? Permana menoleh ke arah Rere. Dia Alifa? Sean tak menjawab. Dia menoleh pada Tora. Silakan katakan terus terang atau nyawamu melayang saat ini juga. Ancam Sean pada Tora yang kondisinya sudah babak belur dihajar Jauhari CS. Jauhari menendang tungkai Tora. Bicara atau kuiris lidahmu. Ancam Jauhari tidak main-main. Tora melihat Starla memandangnya dengan tajam agar tetap bungkam. Tapi penyiksaan yang dialaminya begitu menyakitkan. Dia tak ingin mati konyol, maka mengalirlah cerita yang sesungguhnya dari mulut Tora. Tanpa sedikit pun yang terlewat termasuk bayaran ganda dari Starla. Semua orang yang berada di dalam ruangan terhenyak, terkesiap dan terkejut bukan main. Rere tentu saja menjadi pusat perhatian. Elena nyaris rubuh jika saja Daniel tidak menopang tubuhnya. Permana sesak napas seketika, dia berdiri dan menatap nyalang Starla. Perempuan iblis! Permana menampar Starla bolak-balik dengan kekuatan penuh hingga sudut bibir Starla mengeluarkan darah. Kau bunuh istri dan ibuku, hah? Perempuan sundal! Permana mencekik leher Starla kuat-kuat hingga Starla terangkat beberapa senti dari lantai. Kedua mata Starla membeliak sempurna. Sean, Rangga dan Wiratama juga Rangga berusaha melepaskan Permana.
Tapi Permana begitu kuat hingga ingin melenyapkan Starla dari muka bumi. Permana, sadarlah. Jangan jadi pembunuh seperti dia. Sean mengingatkan. Barulah Permana sadar, dia melepaskan cekikannya di leher Starla dan mendorong serta menendang Starla hingga terlempar ke sudut meja. Pelipis Starla membentur sudut meja dan mengeluarkan darah. Permana ingin sekali menghabisi Starla, tapi Rangga dan Dimas cekatan mencegahnya kembali. Napas Permana terengah-engah. Matanya memerah menahan luapan emosi yang tak bisa dia redam. Starla megap-megap meraba lehernya yang sedikit membiru karena cekikan Permana begitu kuat. Kejadian di ruang tengah rumah Sean tentu saja direkam dengan jelas dan kemudian beberapa orang petugas polisi yang melihat rekaman tersebut di luar rumah segera masuk dan memborgol Tora dan Starla. Tuan, kenapa aku diborgol? Anda bilang jika aku berterus terang aku akan diampuni dan diberi uang yang banyak. Aku melakukan semuanya atas perintah Nyonya Starla. Teriak Tora terkejut karena Sean mengingkari janjinya. Pembunuh keji sepertimu jangan harap punya kesempatan kedua dariku. Sean mengepal geram pada Tora. Tidak! Aku tidak mau dipenjara. Elena, tolong Mama, Elena. Mama melakukan semuanya demi kamu. Nak. Elena! Jerit Starla yang mengamuk minta dilepaskan dari borgol. Dia berteriak kesetanan, kedua matanya membeliak. Permana, kau dibodohi Pertiwi. Dia memakai guna-guna untuk menjeratmu. Aku yang lebih pantas bersamamu, suamiku. Starla melotot sekaligus mengiba. Mati saja kau, iblis! Desis Permana ingin mencekik kembali Starla, tapi tentu saja dihadang oleh para petugas polisi. Elena benar-benar lemas. Dia masih dalam kondisi terpuruk karena patah hati luar biasa kini dihadapkan pada kejutan yang lebih biadab. Rere yang melihat Elena lemas di pelukan Daniel segera menghambur menghampiri Elena. Elena! Rere memeluk Elena erat. Kedua gadis itu luruh ke lantai, berpelukan dan menangis pilu. Tangisan keduanya begitu menyayat hati. Kamu saudaraku, Rere. Kamu ternyata saudaraku. Pantas saja aku begitu menyayangimu, tapi mamaku jahat, Rere. Desis Elena di sela isak tangisnya. Rere memeluk Elena erat, tapi harus merelakan Elena dibopong oleh Daniel karena Elena pingsan. Gadis itu tidak kuat menghadapi kenyataan mengejutkan yang baru saja terpampang nyata di depan matanya. Spin-off Black Card,